lihat layar barusan. Lupa banget gue ada sedikit delay di sana, tetapi nampaknya kita bisa melihat adanya pertemuan singkat atau pertemuan awal-awal antara Gfam dan juga Nova. Mari kita move on karena saya juga sedikit kaget di sana, sama seperti halnya dari tim Nova nampaknya ya, mereka juga sedikit kaget karena awal-awal seperti ini sudah bertemu dengan tim yang lainnya, pun begitu juga dengan tim YG. Iya betul, tapi Sam9 terlebih dahulu yang berhasil mendapatkan satu pemain dari tim YG sudah dikonfirm menuju ke arah lobby dan menjadi poin untuk Sam9. Tapi ada Xavier juga ternyata di arah drop zone sekitar mereka ingin melakukan sebuah looting dan Rabis tidak melakukan pick menuju ke seorang putra. Dibiarkan begitu saja, otomatis tidak akan ada korban jiwa lagi di posisi Sam9. Tapi Nova yang sudah kehilangan satu anggota mereka juga dan mungkin akan langsung digempur sama Bacon. Mungkin saja, mungkin saja. Tetapi dipantau soalnya. iya, tapi kayaknya se-early ini Bacon pun Tabrak dengan sih, kayak walaupun masih mempunyai kekuatan penuh, mereka masih sedikit inilah kayak step by step gitu, nggak langsung yang benar-benar nge-push straight gitu ke arah rumah yang sudah dihuni oleh para boy. Terlihat juga dua pemuda yang sedang menggunakan vehicle-nya kali ini mengitari sedikit ke arah utara dari rumah para boy tersebut, dan ini dia mereka sudah mulai touchdown Pasta. Oh my god, itu satu momen. Woi, observer, mana ini malah kabur, hei. Masya Allah, itu nah sini dulu mas, tahan. Jangan pindah kemana-mana, kita bakal lihat dulu apakah para boy bisa mendapatkan pemain dari Bacon yang sudah set up ke arah tempat dia berada. Granat dilemparkan para boy, tidak menerima sedikit pun splash damage yang dilemparkan dari seorang Noise. Tapi kali ini Noise kembali lagi mendekat. Smoke sudah mulai di pop up oleh seorang para boy, berpindah angle ke tempat lain lagi. Step terdengar di bagian sebelah kanan, tapi para boy merespon yang sangat cepat. Sebuah tembakan shotgun yang masih belum on point, dan para boy bocah ganteng ini pun di nerf kegantengannya untuk dipulangkan ke arah lobby. Lihat tadi ya, ada order juga yang pengen banget nge-backup tetapi langsung football aja karena para boy udah nggak bisa diselamatkan. Tetapi di sisi yang lainnya YG pun seorang Marnet langsung tumbang di tangan seorang Lamborghini. Awal yang benar-benar menjadi malapetaka untuk Nova dan juga Yangon Galacticos karena mereka harus kehilangan dua punggawa sekaligus. Satu keculik sama Sam9 tadi dan satu lagi terculik sama The Xavier karena memang tadi drop di antara Sam9, The Xavier juga salah satu pemain dari YG berdekatan banget. Kerugian tentunya untuk YG setelah tadi mereka tampil begitu bagus di Miramar, Don. Iya, well, apa yang akan mereka lakukan dengan dua punggawa saja? Well, let's see. Karena nampaknya berlanjut kali ini. Sam9 dan juga The Xavier. Di tengah-tengahnya cuma ada satu pemain ya kalau nggak salah dari The Xavier sendiri. Tinggal ada Rabis doang di sini. Iya, Rabis sendirian bakalan dicari ya, walaupun kali ini seorang Dep masih minim banget lootingannya, resource-nya itu kayak helm aja nggak ada. Betul. Gitu. Jadi harus cari terlebih dahulu, harus ngelut terlebih dahulu untuk awal-awal seperti ini sebelum akhirnya mereka komit menuju ke DX. Ya, dan gue baru sadar ya, ini baru 3 menit tapi circle-nya udah gerak hampir seperempat perjalanan blue zone-nya. Gila. Iya kah? Cepet banget loh Don, udah gerak ini blue zone-nya. Ini kalau diterapin di PMPL secara global sih dan juga PMGC bakal seru banget sih dengan sistem circle yang seperti ini. Lu nggak, ini kan nggak spoiler kan, ini kayak beda 3 detik loh, 3 menit loh pas. Gak 3 menit sih, 20 detik lah. Lama juga ya? Sekitar 15-20 detik lah antara layar tengah dan kanan kita. Oke. Tadi gue soalnya udah blunder di game 2. Padahal gue dari tadi ya, 1 sama 2 tuh gue udah tahan-tahan loh. Gue udah inget-inget gitu loh. Ini delay. Tapi ternyata setelah saya mengkonsumsi minuman, pizza dan lain-lain, akhirnya konsentrasi tersebut sedikit buyar ya. Dan keasikan melihat yang kanan sampai saya melihat agak-agak sedikit spoiler. Tapi itulah keasikan di sini ya. Iya betul sekali. Teman-teman yang setia sama kita dari awal sampai sekarang aja gitu yang mengetahui spoiler yang ada. Iya betul, padahal fight-nya belum terjadi gitu kan. Tadi gue tuh blunder di Miramar yang di jalan GD ke pick off. Gue bilang sepertinya GD bakal ke pick off. Iya, kan yang muncul yang tengah ya. Udah pas. Bukan yang kanan ya. Udah, kita fokus lagi. Tutup aja yuk daripada back to the game. Oke, let's go. Kita ngelihat YG aja yang masih berjuang dengan 2 pemain mereka dan sepertinya jalur pergerakan mereka mulai diendus oleh satu tim yang semakin dekat ke arah WT yang bukan water treatment. Betul. Yang dimana WT memang ini ya, senyumnya tuh kayak apa lo sini gue habisin satu-satu seperti yang sekarang dia lakukan. Dia ingin mencoba untuk menghabisi satu persatu pemain dari tim Sam9. Itu HP-nya tinggal dikit banget WT dan akhirnya gak bisa bertahan cukup lama karena 2 pemuda dari Sam9 ini menggebrak seorang WT dan mengamankan 1
eliminasi tambahan. Ya, berarti dari YG hanya menyisakan last man standing mereka yang entah ada di bagian mana. Buat YG-nya sendiri coba Don, YG di bagian mana Don? Di sebelah kanan sana karena tinggal satu pemain saja. Masih di bagian-bagian antara shelter dan juga prison. Jadi di Oke. ujung banget lah untuk saat ini. Alright. Harus hati-hati nampaknya karena di belakang mereka nampaknya ada ini nih yang kita lihat sekarang. Abum. Ada Boom Esports ternyata yang ada di belakang dari YG, di mana YG yang tersisa seorang diri itu adalah seorang Loki. Gue belum ngelihat OneSec main, kayaknya apa gue? Tapi kayaknya gue nggak ngelihat OneSec main sama sekali deh. Yang main dari YG itu dari tadi Loki, WT, Marnet sama Romeo Boy. Iya, OneSec gue nggak ngelihat dia apa dia ganti nickname gitu, nggak ada yang tahu juga. Atau OneSec bakal hanya berfokus menjadi coach saja. Makanya dia nggak main karena beberapa turnamen gue ngeliat OneSec masih aktif jadi player, tidak hanya sebagai coach doang. Yes. Well, mungkin nanti ya kayak di hari-hari sebelumnya berikutnya. Balik lagi Sumpah dong. Don, lu jangan makan pizza lagi dah. Balik lagi dong hari sebelumnya mah ya. Hari sebelumnya mah kita melihat sejarah yang Iya, biasanya betul. kita obrolin Ini kalau misalnya kayak yang ada di live chat, yang diomongin lagi sejarah-sejarah terus. Oh iya lagi rame tuh ya. Iya betul. Ngomongin sejarah apa sih, Mas? Banyak dah sejarah yang tertera di kolom live chat sekarang ya. Mendingan kita fokus dulu guys, Indo Pride dulu lah. Kita harus mendukung semua yang ada di PMRC sekarang buat Alter Ego, buat Boom Esports, dan juga buat tim Genesis Dogma. Iya, mending ini saya tutupin dulu ya sebelum Anda sebutin. Tenang, saya udah fokus menuju ke main TV yang ada di depan kita. Nah, 2, 1. Nah, kali ini baru bisa disebutkan. Circle menuju ke masih. Survei membuktikan Nah. ternyata ke arah Veripier yang menjadi pusat hampir di tengah tapi nggak tengah-tengah Tapi banget. pas Apa? masih belum rotasi. Dan kita bisa melihat ininya ya, apa kayak circle kedua ini. Hah? Circle kedua ini kayak masih reduksinya tuh banyak banget atau besar banget. Tetapi nampaknya dari arah minicam kita bisa terlihat adanya 2 tim yang sekarang sedang melakukan rotasi, yaitu Wah, SMG gila yang sih. akan langsung mengajar ke Loh, arah Pintores Kepot, tetapi masih bisa bertahan. Tetapi tidak dengan waktu yang cukup lama. Pintores akan menjadi mangsa untuk mereka. Tetapi dari Lycan sendiri membombardir vehicle tersebut. Itu sebenarnya bisa banget untuk menjadi mangsa empuk karena mereka berempat dalam satu vehicle Iya yang sama. betul. Itu sebuah pergerakan yang barbar dan YOLO banget dilakuin sama SMG tadi untuk mendapatkan satu pemain dari tim Face Clean. Ya. Dan yang mereka dapatkan adalah tukang tembaknya. Pintoresnya yang mereka tembak, yang mereka amankan. Mereka hantam dan mobilnya tergelincir, karma is real. Tapi tidak ada tembakan dari arah tim-tim lain. Juga dan ini resiko banget sih, 4 pemain dalam satu mobil dan Iya, itu cuy. tembakannya lengket banget loh. Face Clan tadi si Lycan dia ngasih counter shoot lumayan dalam Don damage-nya. Iya bener. Itu kayaknya emang do or die situation untuk mereka semuanya lah Oh, ya. lagi? Untuk saat ini kita bisa melihat adanya The Xavier juga yang akan membombardir dari Sam9 karena mereka juga kali ini akan sedikit kewalahan. One man down dari Sam9 sendiri, bakalan dicari yang lainnya lagi dari seorang Lamborghini. Salah satu pemain tersebut di depan sana, di depan Lamborghini nampaknya nggak bisa bertahan cukup lama karena ada blue zone yang sudah mulai menggelitik dan that's it. One man down lagi dari tim Sam9 dan nampaknya bakalan langsung di finish dengan bom atau granat dari Lamborghini. Iya, 2 momen ya tembakan karena mobil dan kali ini The Xavier yang berhasil mendapatkan momentum dengan sangat baik. Mereka mendapatkan 2 elimination point walaupun 2 anggotanya sedang ter-take down. Oh, sorry, ini iya sama. Xavier tadi ya. Iya, oke. Sam9 yang jadi korban. Betul. iya. Sam9 yang jadi korban tadi, hanya tinggal 1 pemain dari Sam9 tentunya yang tersisa untuk kali ini dan Sam9 terpick off-nya dalam banget dan GD bertemu dengan Nova di mana order berhasil diamankan oleh seorang Booms dari GD. Well, kita bakalan lihat apakah Genesis Dogma Kids bisa untuk finishing off dengan cukup baik karena mereka tadi juga sudah membuka tembakan dan juga membuka satu knockdown tersebut dengan cukup baik. Tapi nampaknya kamera kita berpindah ke arah yang lainnya. Ini masih berada di tengah-tengah circle dari tim Four Rifles, tidak berada di luar dan mereka nampaknya juga sudah siap walaupun berada di halaman terbuka, mereka sudah siap banget untuk mencari mangsa-mangsa yang selanjutnya seperti halnya dari tim YG kali ini. Oh my god, Hampir hampir aja Infinity itu diratakan loh. hampir ke knock 2 aja. tadi ya.
Untung masih ada backup yang cepat dari pemain Infinity yang lainnya. Dan ngebuat YG sepertinya bakal menjadi tim pertama. Bukan sepertinya tapi memang menjadi tim pertama yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Dan Circle masih belum terpantau. Nextnya akan bergerak ke arah mana. Tapi sepertinya akan masih ada di sekitar Verifier. Bisa aja lu sosokan lu. Sosokan prediksi lu ya. Ini lo prediksi, mati gak nih? Mati gak nih? Wah, nampaknya tidak masih bisa bertahan Loh, dengan HP yang begitu Blue Zone. tipis, tapi ada Blue Zone. Ingat, nah ada Blue Zone nah di sana yang sangat sakit dan tidak bisa bertahan. Sunoas ter-knockdown. Ya betul, Sonoas langsung diamankan oleh Blue Zone. Dan dari BN berarti mereka hanya menyisakan 3 player aktif kali ini. Dan Eagle Esports sudah mulai melakukan sebuah pergerakan. Tapi yang terpantau adalah SMG bakal menjadi santapan dari tim Genesis Dogma. Di mana Nichil mendapatkan sebuah Eagle free begitu cepat. Satu tim dipulangkan ke arah lobby. Definisi dinosaurus makan harimau. Oh my god, dan kali ini di sisi yang lainnya LGD pun juga memakan beberapa pemain dari Eagle, di mana posisi mereka sama-sama pincang keduanya, karena kita bisa melihat dari Eagle sendiri ini hanya meninggalkan the last man standing mereka saja yang sudah langsung aja melakukan pemutaran balik dengan menggunakan baginya, tetapi bakal langsung aja dikejar, dibukakan tembakan dari LGM, namun masih bisa lolos. Ya tadi cuma ngambil satu angle tipis ya. Dan udah lumayan ngebuat pemain dari Eagle Esports makin ngibrit untuk mengamankan tempat yang lebih aman lagi. Tapi sepertinya di bagian depan sana sudah ada satu serigala yang menunggu dan ingin menyambut kedatangan pemain dari Eagle Esports. Tembakan sudah mulai diberikan namun masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm ke arah pemain dari Eagle Esports. Lolos begitu saja dari pantauan Bumi Sports. Masih belum bisa boom memecah telur mereka sampai menit ke-13 kali ini. Ini dia serigala lapar, tetapi ternyata the last man standing dari tim Eagle gak bisa bertahan cukup lama karena sudah ada Sukik juga di sini dari LGD yang langsung mengeliminasi mereka, tetapi ternyata The Xavier juga mendapatkan bombardment dari Infinity karena Infinity masih full berempat, mereka masih strong banget Pasta. Ya, mereka cukup percaya diri loh. Mereka membuka tembakan dari bagian luar play zone-nya dan mereka juga terganggu karena ada Sam 9 di sebelah, entah sebelah kiri mereka atau di arah belakang mereka yang akhirnya membuat mereka bakal komit untuk bergerak dan menabrak menuju ke arah The Xavier. Infinity baru saja memulangkan satu tim dari Vietnam ke arah lobby. Yap. Nah, kali ini juga nampaknya dari tim BN bakalan masih diuntit posisi mereka dari tim Infinity. Sedikit demi sedikit Infinity akan langsung membukakan smoke mereka untuk bisa maju menjadi sneaky assassin menuju ke BN United. Silence. Tetapi Silence masih aja dia silent juga Betul. supaya nggak terlalu memberikan informasi yang cukup banyak ke arah Infinity. Loh bentar, kok ada yang tiba-tiba rotasi di bagian sebelah kanan tadi sedikit memberikan distraction. Iya. Dan akhirnya BN yang dari tadi nahan tembakan untuk memberikan HBD ke arah Infinity. Mereka dipaksa membuka tembakan karena ada satu pemain yang tiba-tiba rotasi di bagian belakang defense dari tim BN. Satu persatu sudah mulai terpanggil untuk memberikan sebuah tembakan otomatis. Infinity sadar, di arah rumah 12 masih ada satu tim yang menunggu mereka. Ayo pas, prediksi lagi circle selanjutnya kemana? Kayaknya masih ke sekitar Verifier Oh, ya dok. wow, prediksinya. Oke, kita bakalan kunci ya prediksi dari Bro Pasta. Iya. Karena nampaknya Sam 9 tadi yang barusan aja tereliminasi. Iya, udah ada berapa tim berarti? Udah ada 5 tim yang dipulangkan Ya. ke arah lobby. Masih ada 11 tim kali ini yang tersisa, sementara Boom masih bertahan di sekitaran pom bensin jembatan sebelah kiri. Sementara Infinity baru aja lewat di sekitar Bumi Sport. Ada tembakan datang dari seorang Yami namun masih belum bisa mendapatkan satu pemain dari Infinity sejauh ini. Dan Lycan dengan percobaan ke arah tim lain, LGD yang bakal menjadi target dari seorang Lycan tapi masih bisa lolos juga. Sementara GD akhirnya mendapatkan tambahan elimination di mana berhasil memulangkan jumper, satu pick off dan culikan yang berhasil ke arah Four Rivals. Gokil ya, dari pertama, dari awal banget sampai sekarang nih full pack AE juga dapat. banget dari war-nya. Apalagi kali ini kita berpindah lagi dari Infinity. Mereka bertemu dengan Geek Fam, apalagi di sisi lainnya juga LGD akan memborbardir pemain-pemain yang sudah terlihat di depan mata mereka, Face Clan yang juga akan melakukan rotasi. Ini kayaknya Four Rivals mereka rotasi di tempat yang jelek deh. Ketemu sama GD, Tony ketemu sama Geek, ketemu sama AE, disantar sama banyak orang. Dan mungkin Faceclan bakal mengalami hal yang sama di mana Tony K akhirnya tumbang termakan oleh GD. Tapi ada steal, elimination karena LGD juga bisa melihat angle tersebut. Wah. Sementara itu rekan-rekan yang lainnya yang sekarang masih bisa bertahan. Mereka harus bekerja ekstra keras kalau mau selamat. Karena kali ini sudah dibombardir juga oleh Geek Fam yang sudah menduduki satu compound yang ingin mereka duduki pula. Atau yang
ingin mereka singgahi. Dari Face Clan sendiri untuk saat ini masih menyisakan Mr. Five aja, tetapi kita berpindah ke arah Boom Esports yang masih bertahan dengan Ada 3 BN. pemain mereka. Akan berhadapan dengan tim BN, tetapi kamera kita berpindah lagi ke arah Iya. Geek Fam. Gua nggak ngerti kenapa observer kita terlalu maruk untuk mendapatkan sebuah dan semua momen yang ada di in-game kali ini. Tapi granatnya sukses. Dari Boboho dia berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination BN. Lagi-lagi kehilangan pemain mereka. Tapi Boom secara komit bakal langsung menabrak menuju ke arah pom bensin. Hanya menyisakan satu pemain lagi. Through the smoke sudah mulai diberikan kali ini. Ada sedikit persembunyian di area-area sekitar kasir. Dan through the smoke balasan masih belum berhasil karena Boom juga melakukan backup dengan sangat cepat. Okta bertahan, Yami selamat. Tidak ada korban jiwa di pom bensin untuk Iya. Boom Esports. Bahkan gak ada knock sama sekali. Yami tadi bertahan dengan 1/4 HP-nya. Benar-benar manis untuk tim-tim Indonesia kita karena semuanya masih bertahan untuk saat ini. Baik dari Boom, baik dari Alter Ego dan juga Genesis Dogma Gits. Tetapi dari GD harus hati-hati karena tadi salah satu pemainnya Oh, GD? terlihat. Tetapi Alan benar-benar pede berada di luar sana. Dia akan langsung aja. Dia welcoming pemain-pemain dari tim LGD. Sudah disediakan granat yang sudah dilemparkan oleh seorang Boom Duar. tetapi hanya memberikan splash damage sedikit ke arah tim LGD. Iya, dan tentunya juga ada molotov yang dilemparkan membatasi pergerakan dari arah tim LGD saat ini. 2 orang sudah berhasil diamankan, hanya menyisakan seorang Suk yang ada di bagian lower ground. Tapi granatnya dipantul-pantul. Oh, hanya bug observer saja dan granatnya berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination. Masih ada 2 pemain ternyata dari LGD yang bertahan dan itu hanya membuat tipis-tipis manja HP dari pemain LGD. Tetapi mereka pun harus hati-hati kelar? karena ini. Oh, belum. Bentar, Tinggal masih satu. ada satu. Tinggal Satu pemain aktif aja yang bakalan langsung aja dipush oleh seorang Alan. Ini dia. Alan! Bakalan langsung aja masuk ke sebelah Belakang, kiri. hey! FPP-nya di belakang masih bisa bertahan. Hey, Salah itu satu dia. pemain dari tim LGD kali ini. Yes! Akhirnya mendapatkan satu pemain terakhir. Sukik dari tim LGD. 10 elimination. GD menggeprek beberapa pemain-pemain yang sudah mereka lihat. Tapi tiba-tiba Bacon datang dari bagian belakang. Wow, ini dinosaurus digeprek sama satu babi yang datang dari arah belakang tadi. Berhasil mendapatkan satu knockdown dan dipulangkan ke arah lobby. Booms sudah siap ada di bagian rumah. Ada Nicil juga yang bakal bermain di bagian tangga kali ini. Tapi Bacon akan komit untuk masuk mendobrak pertahanan dari GD. Alright. Itu dia. Ini tadi ya, bener-bener zigzagnya dari granat tuh seru juga terlihatnya ya. Kalau kayak gitu. Bug Tetapi observer memang beda ya. iya memang beda. Kayak wow sekali, menguak wow sekali itu zigzagnya. Kalau beneran terjadi sih gokil ya. Tetapi ternyata yang gokil nggak cuman dari back tadi aja, tapi dari Mela sendiri yang menemukan salah satu punggawa dari tim Genesis Dogma Gits. Iya, dan Boom masih bertahan dengan 2 pemain mereka. Sementara GD kali ini hanya menyisakan seorang Booms. The last man standing yang ada di bagian sebelah lower ground. Cukup dekat dengan 3 pemain dari Bacon. Tapi Booms dengan sangat sabar menyambut dan menunggu kedatangan dari Bacon. Tapi waspada tentunya untuk Boom sendiri. Karena tinggal sendirian juga dan belakangnya benar-benar terbuka banget sih. Sementara itu Boom yang merupakan sebuah tim bukan sebuah nama Yap. pun juga mereka dibombardir, tetapi kita balik lagi ke Boom yang sebuah nama itu karena dia juga sudah mulai membukakan utility atau granat dan juga tembakan menuju ke arah punggawa-punggawa dari tim Bacon. Harus hati-hati Boom karena posisinya sudah diketahui dan Nice nampaknya tidak bisa bertahan cukup lama dan kita kembali lagi ke arah Booms yang di mana sebuah tim. Ya, tapi so far cukup oke lah dengan 10 elimination yang mereka kumpulkan untuk GD di game yang ketiga pada hari ini. Dan Alter Ego juga tanpa disadari. Mereka membantu posisi dari Boom yang sudah mulai terhimpit Ya. oleh Infinity. Bahkan Nuzi sudah dipulangkan ke arah lobby, poin masuk menuju ke arah Alter Ego kali ini. Dan granatnya berhasil ternyata untuk membuat Serigala dari Indonesia ini pulang ke lobby. Nice try, baik untuk Genesis Dogma Gits dan juga Boom Esports. Tetapi untuk saat ini Indo Pride kita masih bertahan. AE masih bertahan dengan 4 punggawa mereka dan bahkan kali ini mereka mendapatkan seorang Gatani dalam keadaan knockdown. Ini adalah entry point untuk mereka semuanya bisa membalikkan keadaan yang cukup manis nantinya. Sementara itu di sisi lain Bacon Time akan juga berhadapan dengan Geektan. Ya betul, Geek masih bertahan sedari tadi. Tapi tiba-tiba dari Alter Ego mereka mendobrak menuju ke arah pertahanan dari tim Infinity. Dilindas bahkan. Alter Ego sudah mendapatkan 7 elimination. Ini kayaknya banyak tim yang nyayur untuk di game kali ini, Don. Ya. Lu lihat tadi dari arah GD aja mereka sudah mendapatkan 10 elimination. Bahkan AE sudah mendapatkan 7. Terus dari Infinity juga mereka sudah mendapatkan 7. Ada beberapa tim memang yang agak nyayur Ya. di game ketiga untuk hari ini. Sementara kalau kita lihat dari tim China yang lainnya, di mana Jimmy, pemain dari Nova, the last man standing untuk Nova kali ini mereka atau dia lebih tepatnya ada di arah sekitar dermaga. Belum berani untuk langsung tabrak karena di arah ujung dari dermaga ada pemain dari Four Rifles
yang siap menyambut kedatangan seorang Jimmy. Epi, yang dimana juga sebagai the last man standing dari Four Rivals. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik banget sebenarnya untuk kita ikutin. Ini bakalan menjadi the battle between the last man standing antara Nova dan juga tim Four Rivals yang sekarang nampaknya karena mereka tinggal sisa sendiri. Mereka pastinya pengen nge-save posisi sebaik mungkin. Jadi mereka mungkin bakalan menunggu cukup lama di ujung-ujung circle nantinya sebelum circle selanjutnya juga bakalan terbuka. Tapi yang gak akan nunggu begitu lamanya adalah tim-tim yang sekarang berada di tengah dan mungkin masih full house juga, masih full power juga dengan salah satunya adalah tim AE, apalagi mereka harus segera bergerak menuju circle selanjutnya. Ya betul, apalagi sekarang dari Blue Zone harusnya sebentar lagi akan bergerak untuk Blue Zone yang ke-6 kali ini. Jimmy akan dipaksa untuk melakukan entry di mana Epi sudah mulai menjaga dan Alter Ego juga sudah mulai menjaga di bagian bibir pantai. AE mau nggak mau mereka bakal secure tengah ini semaksimal mungkin karena mereka satu-satunya tim yang datang dari bagian timur. Sisanya bakal datang dari arah sebelah barat tapi tembakan datang dari seorang Damrut hampir saja mendapatkan satu anggota dari Alter Ego di mana tadi ada Renalre yang menerima damage begitu dalam dari Jimmy. Wah. Masih penasaran Epi kira-kira bakal ambil napas di bagian mana? Iya, ini seru banget sih, baik di bagian dalam dari circle ataupun luar dari circle seperti halnya di dalam sini. Ada Logan kali ini yang berada di bagian pinggiran dari zona sendiri. Dia pun juga sudah dibombardir seperti halnya dari tim Geek Fam bakalan dibombardir dengan tim Bacon. Tetapi dari tim Geek Fam bakalan langsung aja welcoming dari tim Bacon sendiri dengan beberapa granat dan juga tembakan yang sudah dilontarkan. Granat dapat satu loh, dan gue kira nggak dapat, tapi ternyata dapat, dan ini bakal membuat kepercayaan diri dari Geek Fam akan semakin meningkat. Namun ada backup dari bagian belakang, Ice memberikan sebuah tembakan, namun dia tercounter. Satu persatu sudah mulai tumbang kali ini, dan Geek Fam berhasil menyapu bersih Bacon yang masuk ke arah compound mereka. Wah, ini definisi yang nabrak yang rata ya kalau kayak gini ya. Nah, itu benar-benar menunjukkan kalau Geek Fam itu siap itu gitu loh. Karena dari tadi mereka terlihat di compound yang mereka duduki itu mereka sudah kayak screening out lah. Screening di bagian-bagian kayak utara, barat, timurnya. Semua bagian yang bisa mereka screening itu. Jadi kayak dengan begitu ketika ada tim yang mencoba menggerebek satu compound tersebut. Jadi mereka siap banget. Well, itu dia aksi yang spektakuler dan nampaknya kita akan approaching the end game untuk saat ini dengan 4 tim yang masih bertahan. Infinity dengan the last man standing mereka, For Rivals juga. Sementara itu yang masih full power adalah AE dan juga Geek Fam. Ya betul, AE masuk di top 4 untuk 4 tim yang tersisa. Jadi let's go Indo Pride, jangan lupa, jangan sampai hilang dari kolom live chat. Ini Infinity bakal fight terlebih dahulu dan Logan. Last man standing dari Infinity nggak bisa melangkah lebih dari hashtag yang keempat. Mereka dipulangkan oleh Geek Fam kali ini dan 3 tim tersisa AE, Geek dan juga For Rivals. Tapi Renalre terkena kontrol area dari seorang Damrut. Sudah berhasil diamankan satu, belum ada counter attack dan juga counter knock dari arah Alter Ego. Trade off belum terjadi tapi Potato sudah mulai memegang sebuah utility kali ini. Berusaha untuk mendapatkan sebuah trade tapi dari Alter Ego kontrol area mereka bener-bener luas banget Don. Apalagi mereka dapetin circle selanjutnya loh. Siapa udah deket? aman. Itu yang dekat adalah salah satu pemain dari Geek Fam. Yap. Ya, dia atau mereka pun udah sedikit demi sedikit melangkahkan kaki-kaki kecil mereka dan juga pakai menggunakan vehicle juga pasti ya tadi sedikit demi sedikit. Ini dia sudah mulai masuk ke bagian-bagian zona selanjutnya, ke bagian defensive area dari tim Alter Ego dan pastinya Alter Ego sudah siap sedia untuk menyambut kedatangan mereka, tetapi masih ada Damrut di luar sana yang melakukan firing, membuka firing dan akhirnya mendapatkan satu knockdown ke arah Alter Ego. Yes, lagi-lagi satu anggota dari AE terkenok dan 2 bahkan kali ini sebuah scrap yang begitu detail tadi dari arah Geek Fam. Mereka berhasil menjatuhkan satu persatu pemain dari tim Alter Ego. Walaupun counter sudah mulai diberikan tapi ternyata Ponbit juga tertangkap oleh seorang Damrut. Damrut benar-benar menjadi CCTV yang benar-benar mematikan untuk Alter Ego. Pengamatan yang detail membuat Alter Ego tidak berkutik kali ini. Ponbit masih dalam kondisi terknockdown sementara Renalre sudah bangkit untuk yang kedua kalinya. Potato butuh proses perjalanan yang agak jauh untuk menyelamatkan seorang Potato, tapi harusnya Ponbit akan bisa untuk diselamatkan kalau proses perjalanan tidak terganggu. Tapi Damrut lagi-lagi memberikan sebuah tekanan menuju ke arah pemain dari Alter Ego. Tetapi Damrut apakah dia bisa bertahan? Tetap ternyata tidak karena tadi juga sudah jatuh, apalagi ada Blue Zone juga yang sudah mulai sakit. Tetapi nampaknya Damrut akan segera dijemput dan juga ingin di-revive supaya mereka atau Geek bisa kembali ke medan perang dengan 4 punggawa mereka, tetapi sangat disayangkan Harusnya Potato di reset sih. tengah-tengah.
gak bisa bertahan. Meanwhile masih ada Epi di sana. Iya betul, ini harusnya dari AM masih bisa reset karena Ponbit masih bisa diselamatkan oleh seorang fanatik. Renalre bakal membackup dari jarak yang agak sedikit jauh dan dari Alter Ego dan juga Geek mereka nggak ada yang langsung ngontrol bagian center circle. Dan 3 tim yang tersisa, ini tiga-tiganya mereka mendapatkan bagian pinggiran-pinggiran dari zona yang ketujuh. Tapi digendong ya, ini kayak gua gendong Sanskui kemarin. Suka gitu ya, kalau Iya. mau revive, gendong-gendong dulu ya. Gendong dulu, apalagi kalau udah mepet sama Blue Zone. Oh iya. Aduh, Epi. Ini Epi apakah dia akan menjadi api untuk kedua tim yang sekarang sedang hantem-hanteman, yaitu Geek Fam dan juga Alter Ego. Karena dari sisi Epi sendiri sebenarnya dia masih bisa lah ya untuk sedikit berjalan lah. Tetapi pastinya posisinya ini kebuka banget, flat banget karena itu adalah bagian-bagian pantai. Dan pastinya bisa dipantau juga sama Iya. tim lain. Betul, pantauan dari pantai yang dilakukan sama Epi tadi, sementara sebuah distraction move sudah mulai dilakukan oleh Geek Fam, di mana Yuhai kali ini yang berusaha untuk mendapatkan informasi detail ke arah setup dari Alter Ego. Ponbit masih berusaha untuk mendapatkan informasi juga dari bagian sniper tower dengan kekeran scope 3-nya tadi. Free Fire sudah mulai dilakukan juga oleh seorang Snipes. Namun berbahaya kalau misalkan pantauan ini berhasil dan angle-nya berhasil didapatkan juga. AE Kanok 1 dia menurut gue udah jadi bombardir buat AE dan Geek bisa menguasai circle ini. Iya. Jadi kayak AE sekarang PR-nya adalah jangan sampai blunder. Apalagi di sini dengan adanya Epi juga, Epi bisa banget untuk memporak-porandakan baik untuk ke arah Alter Ego ataupun ke Gfam. Tetapi untuk saat ini posisinya sih lebih berat ke AE sih dari Epi sendiri ya. Iya. Karena kayak ke angle-nya tuh lebih mungkin sedikit lebih enak lah ke arah AE sendiri. Tetapi nampaknya ketiga pemain dari tim Alter Ego sudah siap sedia. Apalagi itu ada Micha juga yang sudah tercicil half HP-nya. Tetapi untuk saat ini masih bisa bertahan untuk semuanya. Dari kuncinya di IP sebenarnya. Kalau IP berani keluar untuk nembak menuju ke arah Geek Fam ataupun ke arah tim Alter Ego, tim yang nggak ditembak sama IP bakal diuntungkan di posisi ini. Tapi IP benar-benar menerapkan sebuah trigger disiplin yang sangat baik. Bahkan Alter Ego sudah ter-knockdown, satu anggota mereka tinggal 2 clear aktif lagi. Masih diintip dan distraction-nya annoying banget sih. Yang dilakuin sama Geek Fam. Tadi Yuhai, sekarang Snipes. Bener-bener mendistract sebuah fokus dari Alter Ego dan Demro tumbang Ponbit. Mendapatkan sebuah trade over di Geek Fam kali ini dan Yuhai langsung mencari di mana arah tembakan tersebut berasal. Oh, ini adalah benar-benar menjadi fighter akhir yang intens banget antara ketiga belah pihak. Gue juga sangat-sangat deg-degan melihat Epi dan akhirnya poin masuk. Ponbit berhasil langsung aja memfinish up Oh, nice! dan dapetin satu knockdown lagi. Ini akan menjadi angin segar untuk tim Alter Ego untuk bisa mendapatkan Reset. WWCD dan mereka bisa reset. Wow, revive-nya berhasil dari arah Alter Ego. Ponbit bakal langsung memberikan sebuah follow up, namun tembakan datang dari seorang Yuhai. Masuk ke arah yang sedikit terbuka, Ponbit. Wow, itu sebuah pergerakan yang sangat YOLO dia lakukan. Berhenti di area open field, tidak ada cover sama sekali, tapi granat. Dari Fanatik berhasil mendapatkan satu pemain dari Geek Mika tumbang. Kondisinya kembali lagi unggul untuk Alter Ego. Yuhai. 2 lawan 1, tinggal Yuhai yang tersisa berada di balik sebuah batu, bakal langsung dikontrol begitu saja damage. Dari 2 pemain akan langsung diberikan menuju ke arah Yuhai dan Geek Fam pun rata. Alter Ego berhasil memenangkan fight bersama dengan pemain Geek Fam tadi. Tapi permasalahan berikutnya bakal datang karena Epi masih menjadi bayang-bayang untuk Alter Ego. Wah, ini deg-degan banget sih. Ini Epi sebenarnya bisa banget untuk memanfaatkan hal ini, tetapi Alter Ego sudah mengetahui posisi dari Epi dan akhirnya langsung saja membawa pulang winner chicken dinner. Indonesia! Dung, 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 Indonesia! dung, 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 dung. Wow, perjuangan dari Alter Ego di game yang ketiga benar-benar sangat totalitas. Bahkan kalau gua nggak salah lihat, Renalre membukukan 9 elimination dari total, ada berapa tadi? 9, 2, 3, 15 mungkin elimination dari teman